Salam, Shalom. Horas, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami dari segenap Parhalado HKBP Bandung, Resort Bandung Riau, Marta Dinata, mengucapkan selamat hari Minggu. Nama minggu kita hari ini ialah Minggu Advent ketiga dengan topik bersukacita menantikan Tuhan. Kiranya kebaktian kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan, berkat bagi kita, dan juga kepada yang mengikuti live streaming, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah. Mari kita satukan hati, kita masuki saat teduh. Amin. Kita buka kebaktian kita dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 41 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat. Agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati. Karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di Mazmur 68 ayat 5. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-ria di hadapannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang-orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan hari ini tertulis di Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18. Kita membaca secara responsoria. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18. Ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Kita sama-sama membacanya. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Warta jemaat untuk kita pada Minggu Advent yang ketiga, 11 Desember 2022. Yang pertama, Minggu Advent ketiga. Nama minggu hari ini adalah Minggu Advent ketiga. Parhalado HKBP Bandung menyampaikan selamat Advent kepada seluruh jemaat. Yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman yang kedua, Maurits Mars Williams Purba SHMH, putra dari Bapak Maramis Purba SH, Ibu Rugun Rosita Boru Pangaribuan, beralamat di Jalan Setra Duta Purnama, Blok J nomor 26, Bandung, daerah 4 Sarbuncip, Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata, dengan Lady Larissa Manihuruk SIKOM, putri dari Bapak Luasman Manihuruk SH MSI, Ibu Tati Borusi Haloho SH, beralamat di Jalan Al-Mabruk 2 nomor 27 Condet, Jemaat HKBP Jatinegara, Resort Jatinegara. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Desember 2022 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata. Bimbingan pranikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Desember 2022 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata. Yang ketiga, persembahan untuk HKBP Panai Tonga dan HKBP Siantar Kota. Pada hari Minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan untuk HKBP Panai Tonga dan pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Siantar Kota. Marilah kita memberinya dengan sukacita. Yang keempat, kunjungan kasih. Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, Seksi Diakoni Sosial bekerja sama dengan Panitia Natal Gabungan HKBP Bandung tahun 2022 mengadakan kunjungan kasih kepada jemaat HKBP Bandung yang sakit renge. Kumpul di gereja pukul 8.30 WIB. Yang kelima, tanda kasih kepada Ama Simeon dan Ina Hana HKBP Bandung. Pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 bertempat di gereja telah dilaksanakan pemberian tanda kasih kepada Ama Simeon dan Ina Hana HKBP Bandung. Kepada Ama Simeon dan Ina Hana yang tidak dapat hadir pada hari Jumat lalu dan belum menerima tanda kasih dari gereja, dapat mengambilnya dari kantor pada saat hari kerja, hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Yang keenam, Natal Sekolah Minggu HKBP Bandung. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 17 WIB bertempat di gereja akan diadakan Natal Sekolah Minggu HKBP Bandung. Diharapkan kepada orang tua anak-anak sekolah minggu agar membawa anak-anaknya menghadiri perayaan Natal tersebut. Setelah pembacaan warta jemaat ini akan ada pemberitahuan dari Panitia Natal Sekolah Minggu. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada yang kami hormati Amang Pendeta Iswandi Butar-Butar, Amang dan Inang Parhalado, kepada orang tua kami, kakak dan abang sekalian, serta adik-adik sekolah minggu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini kita dapat berkumpul di gereja kita yang tercinta ini untuk beribadah.
Setelah 2 tahun lamanya kita tidak mengadakan Natal Sekolah Minggu, puji Tuhan pada tahun ini kita dapat mengadakan Natal Sekolah Minggu secara onsite. Natal Sekolah Minggu tahun ini bertema One Star, One King, One God, Jesus Christ. Acara Natal Sekolah Minggu ini akan menampilkan banyak talenta dari adik-adik sekolah minggu dan seluruh keluarga sekolah minggu HKBP Bandung, Resort Bandung, Riau, Marta Dinata. Kami dari seksi sekolah minggu mengundang Amang, Inang, Opung, kakak abang, dan adik-adik sekalian untuk bersama-sama bersyukur dan memuji Tuhan dalam Natal Sekolah Minggu tahun ini yang diselenggarakan pada Sabtu 17 Desember tahun 2022. Open gate akan dilakukan pada pukul 16.00 WIB atau jam 4 sore. Kami sangat mengharapkan kehadiran dan dukungan dari Amang dan Inang dan adik-adik pada kegiatan Natal Sekolah Minggu tahun ini. Mari kita rayakan lahirnya Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bersama-sama dengan Natal Sekolah Minggu tahun ini. Sekian dari kami, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 39 ayat 1 dan seterusnya, sekalian menyerahkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengucapkan kepada kita salam selamat Advent bagi kita semua. Di minggu Advent ini firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya kepada kita. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu Advent ketiga ini, jika kita membaca tadi dan mendengar isi firman ini, firman Tuhan bagi kita hendak mengokohkan iman kita bahwa keselamatan Allah itu pasti nyata. Jika kita mengingat bagaimana pengalaman kita beberapa tahun yang lalu, tentu pasti ada keraguan bagaimana mungkin nanti kita bisa melewati masa COVID. Tapi itu semua bisa kita lewati berkat penyertaan Tuhan. Itulah keselamatan Tuhan. Keselamatan Tuhan itu bukan hanya sekedar janji, tetapi nyata di dalam kehidupan kita. Mengapa perlu kita menyadari bahwa keselamatan Allah itu nyata? Tanpa ada penyadaran itu, maka kita pasti akan ragu menjalani hidup ini. Apalagi kita tahu di tahun 2023 kita perlu iman kita itu kokoh dan tetap mengingat bahwa Tuhan pasti akan memberikan keselamatan bagi kita. Karena kita sadar bahwa tanpa peranan Tuhan, kita pasti akan terus hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dari nas khotbah ini kita mengetahui bahwa ada masa nantinya Allah akan menyelamatkan umatnya Israel. Jadi menurut para ahli Alkitab kita, dia katakan bahwa nas kita ini dimasukkan ke dalam bagian proto Yesaya, mulai dari pasal 1 sampai pasal 32. Mengapa itu dikelompokkan? Karena dari pasal 1 itu sampai pasal 32 itu bisa kita lihat bagaimana umat Israel itu ragu kepada Tuhan karena mereka itu terus mendapatkan kekalahan dan akhirnya akibat terus menerus kalah dari bangsa-bangsa lain, sampailah mereka terbuang ke tanah Babel. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat dari kisah bangsa Israel ini? Keraguan-raguannya. Bukankah keraguan-raguan ini yang sering muncul di dalam kehidupan kita? Saat kita mendapatkan beban hidup yang berat, lagi galau,
tidak bisa mengambil pilihan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan beserta kita. Bahkan jika kita perhatikan, karena beratnya beban hidup, ada yang nekat sampai menghilangkan nyawanya. Bukan hanya itu saja, ada yang nekat juga untuk mendapatkan keinginannya, menjaga martabatnya dengan membunuh, melukai saudara-saudaranya. Saudara-saudari, siapakah yang dapat menolong kita menghadapi masalah? Siapakah yang kita butuhkan? Apakah kita merasakan bahwa ada kuasa dalam alam sadar ini sebenarnya yang tanpa kita sadari dengan berdoa kita dapat berkomunikasi dengannya? Dan itulah yang memberikan kekuatan bagi kita, keyakinan bagi kita bahwa apapun yang kita minta, kita mohon kepadanya, Tuhan pasti akan berikan. Dan di dalam doa itu kita yakin bahwa Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Bukan hanya kita, semua orang. Baik itu orang Yunani, Yahudi, baik itu dari latar belakang yang berbeda, Tuhan mengundang semuanya untuk mendapatkan keselamatan. Jemaat yang terkasih, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti juga kita menjadi suatu komunitas yang eksklusif, tetapi kita dipanggil untuk menjadi komunitas kerajaan Allah. Jika kita perhatikan pergumulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan saat ini sering mendapatkan sindiran. Percuma orang beragama, tetapi sering kelihatan melukai saudara-saudarinya, berkata bohong, dusta. Percuma orang ke gereja, apa bedanya dengan kita? Kita masih tetap hidup dalam kemunafikan. Saudara-saudari, dalam masa Advent ini, masa penantian Tuhan, ini adalah waktu yang berharga bagi kita untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah umat Allah, bagian daripadanya, yang harus tetap setia dan berpengharapan. Dalam nas ini kita melihat bagaimana pada awalnya itu Allah sangat marah kepada bangsanya Israel karena bangsanya itu dilihat tidak setia. Akibatnya mereka pun tidak lagi menjadi bangsa yang merdeka dalam status tahanan. Tetapi apakah yang diperbuat Allah bagi umatnya Israel itu? Apakah Tuhan membiarkannya? Tidak, saudara-saudari. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, ada masa pemulihan. Meskipun janji Allah itu telah diberitakan sampai 70 tahun lamanya bangsa Israel itu di Babel. Inilah yang menjadi kabar sukacita bagi kita di masa Advent ini, bahwa kita tidak perlu ragu kepada keselamatan Allah. Jika kita perhatikan saat ini ya keadaan kita, pada saat keadaan baik, sehat, harmonis, bisnis lancar, target tercapai, terbebas dari belenggu yang mengikat hidup kita, mudah kan rasanya kita mengatakan bahwa saya bangga memiliki Tuhan, saya bersukacita. Tetapi bagaimanakah caranya kita dapat bersukacita bahagia di tengah-tengah kesulitan sekalipun? Meskipun kita diperhadapkan dalam kondisi situasi yang sulit. Bahkan ada juga saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan makanan, kesulitan ekonomi, yang sekarang ini juga menghadapi perang. Mungkin mereka telah kehilangan sukacita. Apakah sukacita itu? Saudara-saudari, perlu kita ketahui bahwa sukacita itu bukan semata-mata sifat bawaan, melainkan juga merupakan hasil dari keputusan kita. Terkadang kita melihat ada orang yang terus dia bersukacita, terus senyum, pelana mekel, bohina, labok, udah bawaan, udah keturunan gen itu. Menggantungkan juga sukacita
pada sesuatu yang bersifat sementara, ya, itu akan menjadikan orang yang moody. Ya, kalau dibilang orang yang moody, berarti moodnya itu, perasaannya itu tergantung kepada lingkungan sekitarnya. Dan apakah itu yang dinamakan bersukacita, saudara-saudari? Orang yang menggantungkan moodnya. Apa sebenarnya dasar kita bersukacita? Dasar kita bersukacita adalah karena kebaikan dan kasih Tuhan. Kita dapat membuat keputusan untuk selalu bersukacita jika kita mau bersyukur atas kasih Tuhan yang kita terima dalam hidup ini. Dengan bersyukurlah kita dapat menenangkan diri. Bersyukur jugalah yang membangun mood kita lebih baik. Bukankah itu yang dikatakan Tuhan sama kita? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Saudara-saudari, ucapan syukur itu bukan juga hanya diucapkan saat kita mendapatkan berkat, saat kita juga mendapatkan promosi, rumah baru, mobil baru, wisuda dari universitas, sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi ucapan syukur itu juga haruslah kita naikkan dalam segala keadaan. Bahkan juga dalam keadaan yang buruk sekalipun kita perlu mengucap syukur kepadanya. Memang banyak hal yang membuat kita tidak lagi mau mengucap syukur. Seperti misalnya kita merasa bahwa teman-teman kita lebih unggul, lebih sukses dari kita, atau mungkin saja karena pergumulan masalah-masalah pekerjaan sehingga kita misalnya jadi malas untuk datang ke gereja, untuk datang ke dalam punggungan gereja seperti dalam paduan suara. Apakah itu yang dikatakan namanya bersukacita, bersyukur, saudara-saudari? Justru kalau kita tidak mengingat kebaikan Tuhan itu, larut di dalam masalah kita, inilah yang membuat kita terus hidup di dalam sungut-sungut di hadapannya. Saudara-saudari, bersyukur saat ini perlu dalam kehidupan ini. Apalagi jika kita melihat saudara-saudara kita yang lebih kurang ya dari kita. Contohnya ya mungkin memiliki keterbatasan fisik. Ini perlu kita bersyukur. Saya pernah itu menonton YouTube, saya sering itu mengulang-ulangi. Bagaimana dibikin, ada seorang motivator, namanya itu Nick Vujicic. Jadi dia cacat dari sejak lahir. Jadi tangannya itu tidak ada lah, kakinya. Dan dia berjuang, ibu-ibu, bapak-bapak, ya saudara-saudari, dia berjuang untuk mengetik di komputernya itu, dia pakai sisa jari yang ada di kakinya itu. Bahkan kalau diingat masa lalunya, pernah berumur 10 tahun itu, sekolah di Australia itu menolak anak cacat. Bahkan dia sempat mau bunuh diri katanya. Tapi dia menjadi alat Tuhan untuk membangkitkan semangat gairah bahwa kita perlu berjuang di dalam keterbatasan, kelemahan hidup kita ini. Mengapa dia bisa? Itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Kita pun bisa untuk bangkit dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Kita sebagai warga gereja ini juga dapat membawa dan menyatakan kabar sukacita dengan cara memulihkan semangat dari saudara-saudara kita yang patah, menolong mereka. Penderitaan memang kita lihat di dunia ini tidak ada yang menginginkannya. Tetapi mengapa Tuhan membiarkan kita untuk menjalani penderitaan ini? Tuhan menginginkan kita ibarat seperti pohon. Pohon itu jika akarnya itu semakin kuat dan semakin dalam, maka pohon ini pasti akan bertumbuh kokoh.
Demikian juga yakinlah, saat kamu, kita sekarang ini mengalami pergumulan yang berat, semakin berat, kamulah yang dikatakan pohon yang kokoh itu. Tidak ada yang bisa menjatuhkan, menumbangkan, sebab akar itu telah nyata. Itulah firman Tuhan yang akan memampukan kita untuk berdiri di tengah-tengah kehidupan yang sulit sekarang ini. Iman kita tidak boleh mati. Begitu juga kita tidak boleh menyerah dan putus asa menghadapi setiap masalah di dalam hidup ini. Nats khotbah ini memberitakan bagi kita, saat menderita, mengalami beban hidup sekalipun, Tuhan pasti hadir menolong dan menyatakan keselamatannya. Dan bukti keselamatan Allah itu bisa saja juga ditunjukkan dengan kehadiran saudara-saudari kita, yaitu kita sendiri juga untuk membantu mereka. Itulah yang disebut sebagai kita adalah makhluk sosial. Apakah itu cukup, saudara-saudari, hanya menyebut kita sebagai makhluk sosial? Apakah cukup kita mengharapkan bantuan dari saudara-saudari kita? Ada seorang penulis yang berjudul bukunya Homo Deus. Dia menilai peradaban kemajuan manusia sekarang ini, dia katakan akan membuat manusia menyebut dirinya sebagai dewa, Tuhan. Manusia adalah Tuhan bagi dirinya, dikatakan dalam buku Homo Deus ini. Dia melihat, dia membuktikan dengan adanya internet sekarang ini, manusia tidak akan mungkin tersesat. Kalau kita perhatikan memang internet itu berisikan data besar atau disebut dengan big data. Tapi yakinkah kita bahwa itu bisa menyelamatkan kita? Belum tentu, itu saja bisa error. Apalagi kalau kita lewat di jembatan layang di bypass timur sana, error dia nggak bisa. Mana ini arah map ini? Error, saudara-saudari. Jadi tidak jadi jaminan yang dibilangnya teknologi itu menyelamatkan kita. Saudara-saudari, kita tidak boleh memegahkan diri kita. Apakah kita sadar di masa COVID itu semua teknologi yang kita miliki lumpuh secara khususnya ya dalam bidang kesehatan, ya teknologi kesehatan seolah-olah terlambat memberikan pertolongan bagi kita. Apakah kita masih ragu bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita? Itulah sebabnya kabar sukacita bagi kita saat ini dalam nas ini mengatakan bahwa Tuhan akan datang memberikan keselamatan bagi kita. Kita akan menimbah air keselamatan itu darinya. Sebab air keselamatan itu hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi air yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Marilah semuanya kita datang kepada Yesus. Disitulah tempat kita menerima keselamatan itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkau telah mengantarkan kami di masa Advent ini, dan kami akan menyongsong memasuki masa Natal. Dalam berita-berita yang kami dengar, mungkin bisa saja membuat kami takut, khawatir, yang mengganggu peribadahan kami. Kami yakin Kau menjaga kami, menjauhkan dari kami Tuhan segala yang dapat mengancam kehidupan kami, sehingga kami dapat dengan aman di dalam perlindungan-Mu untuk melaksanakan ibadah. Tuhan Allah Bapa kami yakin juga bahwa Engkau beserta dengan kami menyatakan keselamatan-Mu pada saat kami menghadapi kesulitan dan beban pikiran. Tuhan, kami juga mau mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam pergumulannya, baik dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, pergumulan orang tua kepada anak-anaknya, dalam masalah pendidikan juga Tuhan Kau ingatkan, supaya anak-anak kami jadi anak-anak yang berhikmat, yang tekun belajar, dan juga mau menghormati orang tuanya dan menjalankan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa pada saudara-saudari kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Kau tunjukkanlah kepada mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Demikian juga Tuhan jemaat-Mu yang bergumul, yang belum mendapatkan anak keturunan, Kau dengarlah doa mereka, berkati Tuhan setiap usaha yang mereka lakukan supaya keselamatan
tanda-tanda Engkau berikan dapat nyata dalam kehidupannya. Terimalah Tuhan doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita dapat bernyanyi kembali dan memberikan persembahan kita ke pusat, dan juga kita akan memberikan ke gereja HKBP Siantar Kota sebagai bentuk bantuan dalam mendukung pelayanan mereka di sana. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.